العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, saudara-saudaraku, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, karunia lahir maupun karunia batin, lebih-lebih karunia yang berupa iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan keikhlasan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini menjadi pertanda baik bagi nasib kita di dunia, lebih-lebih nasib kita kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menunaikan sholat Jum'ah di majelis yang mulia ini, di Masjid Shiratal Mustaqim yang masih dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki para jamaah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa berpartisipasi untuk membangun, mensukseskan, menyelesaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, saudara-saudaraku, ikhwani rahimakumullah. Sebagai bahan perenungan kita bersama di siang hari ini, pada waktu yang singkat ini saya mengambil tema visi keluarga muslim. Visi itu artinya mimpi. Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mimpi. Manusia tanpa mimpi dia tidak akan bergerak. Bergeraknya kita dari pagi sampai malam itu karena kita punya mimpi. Termasuk bergeraknya pengurus Masjid Shiratal Mustaqim untuk merenovasi masjid ini karena para pengurus itu punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, tidak punya harapan, maka pasti tidak akan bergerak. Karena manusia itu adalah makhluk yang bergerak karena mimpi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebagai muslim, kita semua memiliki contoh untuk mimpi ini. Jadi tidak perlu kita berhayal yang tidak-tidak. Di dalam agama kita, tujuan akhir manusia itu cuma ada dua, surga
atau neraka. Dan setiap keluarga muslim saya yakin seyakin-yakinnya, semua keluarga muslim mempunyai mimpi, mempunyai visi, ingin masuk surga bersama keluarga. Bukan hanya kita sebagai kepala rumah tangga yang ingin masuk surga, istri kita juga ingin, anak-anak kita juga ingin. Oleh karena itu, mari kita teguhkan visi kita bersama ini, visi keluarga kita ini. Kita ingin masuk surga bersama-sama, berjamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Di dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan mereka, orang-orang yang beriman ini kemudian dianugerahi anak cucu, anak dan keturunan yang beriman pula. Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak dan cucu-cucunya itu kelak akan bersama dengan dia di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari amal baiknya. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu terikat dengan amalnya. Kalau amalnya baik, maka amal itu yang akan mengantarkan dia ke surga. Kalau amalnya buruk, maka amalnya itu yang akan mengantarkan dia ke neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini mengutip sebuah hadis yang menceritakan tentang bagaimana ketika seorang muslim itu masuk ke surga kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah." Ketika seseorang itu masuk ke dalam surga, sa'ala an abawaihi, maka orang itu akan bertanya kepada malaikat penjaga surga itu tentang orang tuanya, bapak ibunya. Bapak saya mana? Ibu saya mana? Wa zaujatihi, dan dia juga akan bertanya tentang istrinya. Istri saya mana? Wa waladihi, dan dia akan bertanya tentang anak-anaknya dan keturunannya. Kemudian malaikat itu menjawab bahwa mereka, anak, istri, dan orang tuamu itu tidak sama denganmu. Kamu kebetulan berada di tingkat yang paling tinggi. Orang tuamu, anakmu, istrimu ada di bawah. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya melakukan kebaikan ini, saya jadi orang baik ini karena saya punya istri yang baik. Saya jadi orang baik ini karena saya punya orang tua yang baik. Saya jadi orang baik ini karena saya punya anak-anak yang baik. Jadi Allah, tolong angkat derajat mereka bersamaku. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengangkat derajat keluarga kita bersama dengan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang ayah yang ketika di dunia itu tidak terlalu baik, tapi tiba-tiba dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kemudian sang ayah ini bertanya, loh, kok bisa saya dapat kayak ini? Kok bisa saya mendapatkan derajat yang seperti ini? Kemudian malaikat menjawab, bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Anak yang soleh akan mengangkat derajat orang tuanya kelak di akhirat. Orang tua yang soleh juga akan mengangkat derajat anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi besar kita itu? Visi masuk surga secara berjamaah bersama keluarga kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah
menjadikan rumah kita itu rumah ibadah. Rumah ibadah. Jangan semua ibadah itu kita lakukan di masjid. Sholat sunnah anjurannya itu dilakukan di rumah. Membaca Al-Quran itu memang dianjurkan di rumah sebagian. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu itu sebagai kuburan, kata Rasulullah. Sepi, tidak ada orang yang ibadah. Innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh setan itu akan menyingkir, lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan suratul Baqarah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Di dalam hadis Rasulullah juga menyuruh kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita supaya sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyampaikan wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan istrimu untuk sholat. Jadi kalau kita ingin punya visi, punya mimpi, ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga kita, maka kita biasakan untuk mengontrol sholat keluarga kita, sholat istri kita, sholat anak-anak kita. Jangan hanya mengontrol kalau anak kita tidak sekolah, kita marahnya minta ampun. Tapi kalau anak kita tidak sholat, kita biasa-biasa saja. Itu artinya keluarga itu tidak punya visi untuk masuk surga bersama keluarganya. Kalau anak kita tidak lulus di tes bahasa Inggris, kita marah luar biasa. Tapi kalau anak kita tidak bisa baca Quran, kita biasa-biasa aja. Kita mungkin berpikir Quran tidak menentukan dia bekerja baik atau tidak. Sholat mungkin kita berpikir tidak akan menambah gaji anak-anak saya. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi jangan salah bahwa itu yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Karena anak keluarga kita adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi yang pertama, kondisikan keluarga kita sebagai rumah yang penuh dengan ibadah di sana. Yang kedua, kita bisa kondisikan rumah kita sebagai rumah ilmu. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sekolah kita, pendidikan kita itu lebih menitik beratkan kepada kepandaian akademik, kepandaian otak. Kalau kepandaian spiritual, maka yang bertanggung jawab adalah kita. Walaupun sebenarnya semua adalah tanggung jawab orang tua, tapi yang paling penting adalah ilmu tentang agama ini harus benar-benar dikawal oleh kita. Maka jadikan rumah kita sebagai rumah ilmu. Ilmu yang dapat mencerahkan hati dan pikiran kita. Ilmu yang dapat mendekatkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama, ilmu adab. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Imam Ibnu Abbas kemudian menafsiri ayat ini, ay adzibuhum wa allimuhum. Ajari anak-anak kita itu adab. Bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bersikap kepada orang tua. Bagaimana bersikap kepada guru. Bagaimana bersikap kepada tetangga. Jadi yang kedua adalah kondisikan rumah kita ini adalah rumah yang cinta dengan ilmu. Yang ketiga, kondisikan rumah kita ini menjadi rumah yang tenang dan tentram. Apa kuncinya untuk rumah yang tenang dan tentram ini? Yang pertama adalah syukur. Syukur ini sangat penting. Syukur itu artinya kita senang. Barangkali kita senang memiliki anak dulu ketika kita menyambut anak kita lahir. Tapi ketika anak kita sudah semakin besar, mungkin rasa senang itu semakin hilang. Maka pertama
untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh adalah orang tua harus gembira dengan anak. Ketika kita memandang anak, maka hadirkan rasa bahagia di hati ini. Ya Allah, terima kasih saya sudah dikasih amanah anak ini. Ya Allah, terima kasih anak saya ganteng, anak saya pinter, anak saya baik, anak saya soleh. Syukuri. Kenapa? Karena rumusnya sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan kebaikan untuk kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan visi besar kita ini untuk membawa anak, istri, keluarga kita itu menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.